akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, usaha kecil dan menengah Tiongkok atau disebut UKM semakin menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh standar lingkungan yang lebih tinggi dari pasar internasional dan kebutuhan selanjutnya akan reputasi lingkungan yang baik. Menurut Zhu et al. 2008 dan Lai dan Wong 2012. Selain itu, masalah lingkungan domestik mulai dari emisi udara, kekurangan sumber daya, dan pembuangan limbah padat menjadi semakin penting bagi pemerintah Cina dan masyarakat luas. Pemerintah Cina memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan mereka dan memperketat peraturan lingkungan di sektor manufaktur. Menghadapi uji duel ini dari pasar dan pemerintah, pabrik Cina mulai mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Lalu yang selanjutnya, mengembangkan praktek rantai pasokan hijau telah muncul sebagai strategi win-win bagi perusahaan dalam hal menurunkan risiko lingkungan dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi ekologi. Menurut Van Hook dan Erasmus 2000, manajemen rantai pasokan hijau atau disebut GRSCM melibatkan semua peserta dan tahapan yang berbeda dalam suatu produk. Siklus hidup meliputi pembelian, desain produk, manufaktur, distribusi, pemasaran, dan pembuangan setelah masa pakai. Meskipun GRSCM bukanlah konsep baru dan banyak dibahas dalam literatur masa lalu, penerapan dalam praktiknya, khususnya di UKM Cina, konteksnya masih dalam tahap percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samratul Mufidah, NIM 511171238 dari kelompok 6. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Di sini yang pertama ada pengertian rantai pasokan. Menurut Heiser dan Rander, rantai pasok adalah kegiatan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka mendapatkan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Nah, yang kedua ada pengertian pembelian ramah lingkungan menurut Charter dan Elram tahun 1998, Min dan Gale tahun 2001, bahwa pembelian ramah lingkungan mengacu pada aktivitas pembelian yang sadar lingkungan dalam organisasi yang mempromosikan daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan limbah dari sumbernya. Nah, yang ketiga ada pengertian desain atau arsitektur hijau. Menurut Profesor Brenda Vale dan Dr. Brenda Vale, desain atau arsitektur hijau merupakan suatu pendekatan desain bangunan yang berfokus pada sumber daya alam yang dipakai, baik material ataupun bahan bakar selama pembangunan, dan peran dari bangunan tersebut. Nah, tujuan utama dari desain atau arsitektur hijau tersebut adalah untuk mengembangkan produk dan proses yang ramah lingkungan yang berdampak lebih kecil terhadap lingkungan. Itu menurut Russo dan Rizzi tahun 2014. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari Green Supply Chain Management atau GRSCM. Menurut Srivastava tahun 2007, Green Supply Chain Management adalah pengintegrasian pemikiran lingkungan ke dalam supply chain management, termasuk di dalamnya ada desain produk, pembelian material dan seleksi pemasok, proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen, dan juga pengelolaan produk setelah masa manfaatnya. Kemudian ada hambatan dari Green Supply Chain Management tersebut. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen. Yang kedua, kurangnya kekuatan finansial. Yang ketiga, perusahaan tidak melakukan sistem daur ulang. Jadi perusahaan membuang limbahnya begitu saja tanpa mencoba untuk didaur ulang. Dan yang terakhir, budaya perusahaan yang lemah. Selanjutnya ada tujuan dari Green Supply Chain Management. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama, mengurangi emisi karbon pada suatu perusahaan. Yang kedua, tentunya mengurangi limbah kemasan. Yang ketiga, menghemat sumber daya yang terbatas dan melindungi lingkungan. Yang keempat, menerapkan konsep keberlanjutan dalam pemilihan bahan, pengolahan, dan produksi. Kemudian di sini ada strategi ramah lingkungan yang diadopsi oleh industri. Yang pertama, pemilihan bahan yang lebih terbarukan. Yang kedua, menggunakan bahan fleksibel sebagai pengganti plastik kaku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan konsumsi energi yang melibatkan pengadaan. Dan yang terakhir, produksi dan konversi bahan kemasan. Jadi, bahan yang digunakan untuk kemasan diganti oleh bahan yang lebih mudah untuk didaur ulang.
Dan yang terakhir ada aktivitas dalam green supply chain management tersebut. Di sini ada pengadaan hijau atau green procurement, ada manufaktur hijau atau green manufacturing, ada distribusi hijau atau green distribution, dan yang terakhir ada logistik balik atau reverse logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Febrianti dengan NIM 511171241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal utama yang berjudul Integrating Sustainable Supply Chain Practices with Operational Performance, an Exploratory Study of Chinese SMEs. Diterbitkan pada tahun 2019 dengan penulis Niraj Kumar et al., kemudian dipublikasikan oleh Taylor and Francis. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian dari jurnal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik hijau yang diadopsi oleh UKM Tiongkok di sektor pengemasan untuk menilai dampak praktik tersebut dalam meningkatkan kinerja operasional. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah 7 UMKM di Cina. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metodologi penelitian yang diadopsi yaitu berbasis studi kasus dan wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan data dari 7 UKM ini. Dan objek penelitiannya adalah usaha kecil dan menengah UKM di Cina. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Studi ini mengamati bahwa UKM di industri pengemasan Cina menunjukkan kesadaran akan pentingnya praktik berkelanjutan untuk bisnis dan masyarakat. Mereka sadar akan dampak praktik hijau terhadap kinerja perusahaan, namun biaya merupakan salah satu faktor kunci yang memainkan peran penting dalam penerapan praktik hijau secara lebih luas. Kurangnya pengetahuan tentang pendekatan yang tepat untuk menerapkan praktik hijau adalah salah satu penghambat untuk berhasil menerapkan praktik ini. Pengetahuan dan pengembangan keterampilan sebagai hal penting untuk membangun kapabilitas rantai pasokan hijau dan meningkatkan kinerja. Kurangnya antusiasme pelanggan terhadap produk ramah lingkungan dan kurangnya kebijakan lingkungan yang mendukung adalah beberapa masalah penting lainnya yang teridentifikasi. Lalu, penyebab mendasar yang berbeda untuk tidak mengintegrasikan praktik berkelanjutan dengan kinerja operasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya strategi proaktif untuk menerapkan praktik hijau. Kemudian yang kedua ada kurangnya suara dalam rantai pasokan. Yang ketiga adalah implementasi Green SCM masih dalam tahap awal. Kemudian yang keempat, kurangnya berbagi informasi dengan pemasok. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran pelanggan tentang kemasan hijau. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang tidak memadai untuk informasi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariam dengan NIM 511171263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal pendukung yang pertama yang berjudul Sustainable Supply Chain Management Practice and Operational Performance yang ditulis oleh Ma'ruf Hasan tahun 2013 dan dipublikasi oleh Scientific Research. Latar belakang dari penelitian jurnal ini adalah praktik bisnis yang sadar lingkungan semakin mendapat perhatian baik dari peneliti maupun dari praktisi. Jumlah organisasi yang mempertimbangkan integrasi praktik lingkungan ke dalam rencana strategis dan operasi terus meningkat. Berbagai inisiatif dilakukan seperti pemberian insentif bagi organisasi untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Konsep yang berkaitan dengan Supply Chains Environmental Management atau SCM atau penghijauan rantai pasokan biasanya dipahami oleh industri sebagai pemasok penyaringan untuk kinerja lingkungan dan kemudian melakukan bisnis hanya dengan mereka yang memenuhi standar peraturan. Selanjutnya, pendekatan seperti produksi bersih, sistem manajemen lingkungan, dan eco-efisien telah diterapkan untuk praktik green management. Dampak lingkungan terjadi di semua tahap siklus hidup produk.
Oleh karena itu, GSCM telah muncul sebagai pola dasar baru yang penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan dan pangsa pasar dengan menurunkan risiko dan dampak lingkungan dan sambil meningkatkan efisiensi ekologis mereka. Metode penelitian pada jurnal ini berbasis studi kasus dengan wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Kemudian, objek penelitian terdiri dari 5 perusahaan besar yang dipilih dan telah berusaha keras dalam mengelola rantai pasokan yang berkelanjutan, di mana perusahaan itu adalah Eastman Chemical Company, Westpac Bank Australia, New Zealand Business Council for Sustainable Development, Coca-Cola Enterprises, dan Ernst & Young Survey. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui praktik pengelolaan lingkungan seperti apa yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana praktik green supply chain management mempengaruhi kinerja lingkungan dan operasional organisasi. Sampel penelitian di sini menggunakan convenience sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan aksesibilitas mereka. Informasi yang diperlukan dari 5 perusahaan yang dipilih dapat diakses dan juga tersedia. Hasil penelitian dari jurnal ini, dari analisis studi kasus ditemukan bahwa perusahaan yang diteliti terlibat dengan pemasok untuk meningkatkan efisiensi dan bekerja secara efektif dengan pelanggan untuk merancang produk dan layanan yang berkelanjutan. Sebagian besar perusahaan terlibat dalam mengukur kinerja pemasok. Nah, sebagian besar perusahaan ini terlibat dalam pengembangan kemasan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kandungan produk yang dapat didaur ulang. Dan beberapa dari perusahaan yang diteliti ini memiliki sertifikasi lingkungan, manajemen lingkungan seperti ISO 14000. Nah, terkait dengan kinerja lingkungan dan operasional, berbagai macam peluang dikutip oleh perusahaan. Di antaranya, ukuran kinerja lingkungan utama, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, dan konservasi efisiensi logistik sumber daya yang terbukti di sebagian besar perusahaan. Dan juga ada manfaat lain yang diperoleh oleh perusahaan adalah peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan manajemen risiko, peningkatan layanan, peningkatan penjualan dan pangsa pasar, kemudian juga pertumbuhan pendapatan dan juga reputasi bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Tania dengan NIM 511711265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pendukung yang kedua, yaitu yang berjudul Integrated Green Supply Chain Management and Operational Performance tahun 2015, volume 19 nomor 5 atau 6, halaman 683 sampai dengan 696. Belakang dari jurnal tersebut yaitu dalam beberapa tahun terakhir, manajemen rantai pasokan hijau telah berkembang sebagai manajemen intra dan internal dari rantai pasokan hulu dan hilir yang memiliki kemampuan untuk meminimalkan dampak lingkungan secara keseluruhan dari aliran maju dan mundur. Integritas lintas fungsi dalam suatu perusahaan dan integritas dengan pemasok atau dengan pelanggan dalam menerapkan praktik manajemen lingkungan diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Jadi, kami mendefinisikan manajemen rantai pasokan hijau terintegrasi sebagai praktik manajemen lingkungan internal di dalam suatu perusahaan. Dan integrasi hijau eksternal yaitu merupakan inisiatif rantai pasokan berkelanjutan perusahaan dengan inisiatif pelanggan dan pemasoknya. Lalu, dalam beberapa tahun terakhir juga adanya peningkatan minat untuk memahami praktik
GSCM sendiri dalam meningkatkan kinerja operasional. Namun, pemeriksaan empiris dari hubungan tersebut masih ambigu. Hasilnya pun tidak meyakinkan atau kadang-kadang kontradiktif menurut penyelidikannya, sehingga dalam jurnal ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hubungan antara praktik GSCM dan kinerja operasional. Dengan demikian, dalam jurnal ini mengembangkan dan menguji kerangka integritas yang merangkum berbagai dimensi kinerja operasional untuk membantu menjelaskan temuan-temuan campuran dalam literatur GSCM itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif menggunakan pemodelan persamaan struktural dalam bentuk survei kuesioner. Nah, objek penelitiannya yaitu industri otomotif yang ada di Cina. Nah, sampel yang digunakan yaitu sampel untuk penelitian ini diidentifikasi dari Direktori Produsen Industri Otomotif Cina pada tahun 2010 sampai dengan 2011 yang diedit bersama The Wellhorn Auto Info, Asosiasi Produsen Otomotif Cina atau CAAM, dan Society of Automotive Engineers of China sebanyak 126 responden yang merupakan produsen otomotif di Cina. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperluas penelitian Green Supply Chain Management sebelumnya dengan mengembangkan dan menguji secara empiris kerangka konseptual yang menyelidiki hubungan antara 3 dimensi Integrated Green Supply Chain Management dan berbagai dimensi kinerja operasional lainnya. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini yaitu dalam penelitian ini mengidentifikasikan IGSCM dari perspektif rantai pasokan hulu, internal, dan hilir. 3 dimensi utama IGSCM tersebut yaitu ada GSCM internal, GSCM pelanggan, dan juga GSCM dengan pemasok. Yang diteliti dalam studi ini lebih luas cakupannya yang mencakup berbagai dimensi kelestarian lingkungan perusahaan. Dalam studi ini juga memperluas penelitian GSCM sebelumnya dengan mengembangkan dan menguji secara empiris model penelitian komprehensif yang mengeksplorasi hubungan antara beberapa dimensi IGSCM dan juga kinerja operasional. Lalu hasil menunjukkan bahwa GSCM internal dan juga GSCM dengan pelanggan dan pemasok yaitu berpengaruh signifikan dan juga positif terikat dengan fleksibilitas, pengiriman, kualitas, dan juga biaya yang merupakan indikator dari kinerja operasional. Dengan demikian, temuan empiris mendukung kerangka konseptual penelitian yang menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi harus menilai GSCM melalui rekonsiliasi GSCM internal dan juga eksternal dengan pelanggan dan pemasok. Lalu di sini ada implikasi manajerial. Nah, temuan dari studi ini memiliki sejumlah implikasi manajerial yang dapat memberikan wawasan berharga bagi produsen untuk mengembangkan strategi IGSCM dan perspektif rantai pasokan hulu, internal, dan hilir. Implikasi manajerial utama dari studi ini adalah bahwa perusahaan harus mengembangkan IGSCM yang membangunkan 3 elemen penting, yaitu GSCM internal, GSCM dengan pelanggan, dan juga GSCM dengan pemasok. Dengan demikian, manajer dapat mengembangkan strategi lingkungan komprehensif yang efektif yang mengharuskan produsen itu menerapkan inisiatif pengelolaan lingkungan internal dan juga bekerja secara langsung dengan pemasok dan pelanggannya untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu peningkatan kinerja operasional dalam hal fleksibilitas, pengiriman, kualitas, dan juga biaya dari suatu produksi.
Perkenalkan, nama saya Syarif Fauzan, NIM saya 5111711246. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan antara jurnal pendukung dengan jurnal utama. Untuk jurnal pendukung yang pertama memiliki judul jurnal yaitu Sustainable Supply Chain Management Practice and Operational Performance yang ditulis oleh Mahfuz Hasan. Untuk persamaannya dengan jurnal utama adalah yang pertama dari metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi kasus dan wawancara. Yang kedua adalah membahas tentang Green Supply Management dan kinerja operasional. Dan yang ketiga adalah sama-sama membahas mengenai praktik ramah lingkungan pada kegiatan rantai pasokan yaitu Green Design Product. Untuk perbedaannya, yang pertama adalah objek penelitiannya yaitu jurnal pendukung pertama dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang besar yang telah berupaya dalam mengelola rantai pasokan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah menggunakan convenience sampling. Yang ketiga adalah kinerja operasional terdiri dari penghematan biaya, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas produk, peningkatan harga pangsa pasar, peluang pasar baru, peluang meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, serta peningkatan penjualan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal yang kedua, pendukung kedua. Judul jurnal adalah Integrated Green Supply Management and Operational Performance yang ditulis oleh Wantau dan kawan-kawan. Untuk persamaan yang pertama yaitu sama-sama membahas tentang integrasi manajemen rantai pasokan dan kinerja operasional. Untuk hal yang persamaan kedua adalah sama-sama membahas mengenai penerapan praktik ramah lingkungan pada kegiatan rantai pasokan, yaitu praktik pembelian ramah lingkungan, pelabelan ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, audit lingkungan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai dampak terhadap kinerja operasionalnya. Untuk perbedaan antara jurnal utama dengan jurnal pendukung yang kedua adalah yang pertama membahas mengenai Green Supply Management dari GSCM dan yang berdasarkan 3 dimensi Integrated Supply Management. Lalu yang kedua adalah objek penelitian yang digunakan adalah industri otomotif. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan model persamaan struktural atau AMOS 21. Yang keempat adalah indikator yang digunakan dalam kinerja operasional yaitu biaya, pengiriman, fleksibilitas, dan kualitas. Tentang kesimpulan dari analisis jurnal. Pada jurnal utama, penelitian dilakukan terhadap usaha kecil dan menengah di Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesadaran akan dampak praktik hijau terhadap kinerja perusahaan. Tetapi ada beberapa hal yang menghambat tentang praktik hijau ini, diantaranya biaya yang sangat memegang peran penting. Selain biaya, terdapat faktor-faktor lain, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya antusiasme pelanggan dalam membeli produk ramah lingkungan, dan kurangnya kebijakan strategis yang mendukung. Selanjutnya, pada jurnal pendukung yang pertama, penelitian dilakukan terhadap beberapa perusahaan yang telah memiliki standar manajemen operasional lingkungan seperti ISO 14000. Sebagian besar praktek dikutip sesuai dengan kerangka dimensi SCCM. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik SCCM memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan dan operasi organisasi. Lalu pada jurnal pendukung yang kedua dilakukan terhadap industri otomotif di Cina. Penelitian ini membahas tentang Green Supply Management atau GSCM yang menyelidiki hubungan antara 3 dimensi IGSCM atau Integrated Green Supply Management dan berbagai dimensi kerja operasional. Hasil penelitian menyebutkan GSCM internal dan GSCM pemasok dan pelanggan memiliki
hasil yang signifikan dan positif terkait dengan fleksibilitas pengiriman, kualitas, dan biaya.